Nah, ini yang harus jadi pertimbangan. Jadi saya sepakat dengan adanya waste to energy. Tapi waste to energy itu tidak mesti listrik, kan begitu ya. Kita bisa menggunakan bagaimana membuat energi terbarukan substitusi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar dari plastik, kan bisa begitu. Bisa membuat briket batu bara yang menggantikan batu bara, bisa juga seperti itu, kan begitu. Itu Jadi banyak teknologi-teknologi yang harusnya kita kembalikan kepada kearifan lokal masing-masing daerahnya. Mas Pri, sesuai dengan yang Mas Pri tadi sampaikan bahwa sebenarnya realita faktanya di lapangan itu kan pengangkutan sampah, masyarakat ngerasa atau warga ngerasa kecewa lah. Percuma lah saya misalnya nyatanya nih ketika diangkut ditumpukin juga jadi satu begitu kan. Nah ini kan berarti ada ketidakkonsistenan gitu ya dalam penerapan kebijakan tersebut. Jadi sebenarnya siapa Mas Pri, kalau menurut Mas Pri sendiri yang paling bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi? Kalau dari undang-undang itu jelas amanahnya itu adalah kepada pemerintah daerah atau pemerintah kota. Itu ya payungnya ya, pimpinannya ya. Iya, Oke. makanya demo yang hari ini dituntut oleh masyarakat adalah bertemu dengan Pak Wali Kotanya, gitu Wali loh. kota. Karena kalau bicaranya dengan yang lain kan dia cuma suruhan anak buahnya, dia akan mengelah, ya nanti akan saya sampaikan, kan begitu. Sesuai penggunaan ya. Nih, Mas Pri, ini kalau kita bicara hilir ya, TPA Cipecang ini kan menjadi muara nih seluruh persoalan. Secara faktual, bagaimana kondisi Cipecang hari ini? Apakah masih berfungsi sebagai TPA atau memang sudah berubah menjadi zona krisis lingkungan, Mas Pri, yang berpotensi untuk memicu bencana kesehatan manusia di sana? Saya sih melihatnya itu ada Secara menjadi massal. bom yang suatu waktu bisa meledak Oke. seperti TPA Lui Gajah yang berapa tahun lalu, kan begitu ya. Oke. Nah, makanya gini, sulit kalau tidak melihat TPA, kan begitu ya. Saya selalu mengajak ke kawan-kawan gitu, deh yuk ikut yuk, kita lihat TPA dan lihat langsung warga yang terdampak. Baru dia bilang, Betul. gila ya, orang itu bisa tinggal di situ, kan gitu kan. Dengan bau yang luar biasa, saya bilang, Betul. lu aja masih bau sampah di jalanan teriak-teriak, kan begitu kan. Dengan Iya. katanya sekarang ada komplain belakang gitu kan. Nah, bisa bayangin nggak kalau dia yang tiap hari di situ? Itu satu. Iya. Kedua, yang namanya air sampah, air lindi, itu sudah masuk ke air tanah, Ya, kan tanah begitu kan, mereka. sehingga mereka sendiri tidak bisa menggunakan sumur tanahnya, di mana Oke. sekarang untuk makan, untuk minum mereka harus membeli air minum dalam kemasan, ya Oke. berarti kan sudah terjadi kerusakan lingkungan. Iya. Nah, yang celakanya dengan cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini, itu yang namanya bahaya longsor, bahaya banjir, itu udah jadi satu, kan begitu ya. Nah, Iya. ini juga potensi buayanya sudah ada. Dan yang luar biasanya, pencemaran ini kan air itu larinya bermula ke Cisadane. Iya. Nah, jadi Cisadane ini ya nanti akan terjadi, sudah terjadi pencemaran, kan gitu kan. Iya. Kemarin Jadi kita susur sungai itu sudah ada aliran-aliran air sampah masuk ke situ, aliran hitam itu masuk situ, kan gitu ya. Nah, ini kalau hujan nih, tadi habis hujan, hampir setengah hari kita hujan, itu yang namanya sampah plastik kemana-mana. Nah, iya. kan lagi ngetop, kemarin kita diklaim sebagai hujan mikroplastik. Betul. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, Cisadane pun sudah ada kontaminasi mikroplastiknya, Oke. kan begitu. Jadi ini mengancam kesehatan massal ya, sebenarnya bukan hanya di area Cipecang Saya itu melihatnya sendiri. bukan mengancam, ini bisa berarti pembunuhan pelan-pelan. Dan kan tadi kita juga habis diskusi kan, ada audiensi. Yang menarik buat saya, dia angkutin pindah itu dengan mobil yang nyata katanya baru, kan begitu Iya, ya. Dia pindahin, armada tapi baru. cuma disimpan sementara. Disimpan sementara karena menunggu ini buangnya di mana. Kan saya bilang, lah cerdas dari mana, modern dari mana ya, kan gitu kan. Mestinya kan bisa diajak teman-teman lingkungan, gimana ya saya punya ini atau seperti apa, terus Gimana lurah nih dan langkah camat yang penanganannya gitu ya, solusinya. Tapi sempat iya. dapat info juga katanya menggandeng wilayah lain gitu Mas Pri. Nah, Yang sekarang sudah kan bersedia, wilayah tapi lain, tidak bersedia untuk menyebutkan wilayah tersebut, wilayah mana nah saja begitu. nggak ada wilayah yang lain itu sekarang sudah ada darurat sampah, gimana ceritanya? Ya kan? Bagaimana mau nambah Sekarang, sampah lagi nih kan dari wilayah lain sekarang nampung. begini aja deh. Ya, rumah Iya. Mbak misalkan ada tempat yang luas, mau nggak dititipin sampahnya dulu? Kan Iya. nggak mau, ya kan? Nah, kan Iya nggak betul mungkin. banget. Maksud saya itu adalah pikiran yang nggak masuk di angka logika, kan begitu ya. Akhirnya kita cuma mindahin bau, mindahin apa. Dulu kan pernah ada kita mau pindah ke Pandeglang, ya Iya. dikirim Pandeglang. Tapi kan akhirnya kan di demo juga oleh Pandeglang kan, akhirnya nggak jadi kan. Semua kota-kota itu sudah terjadi darurat sampah, kan gitu. Nah, tinggal sekarang bagaimana nih
untuk menyelesaikan hulunya dengan hilirnya kan gitu kan. Nah, mereka aja nggak berani kok statement Tangsel darurat sampah. Belum Oke. ada pernah statement dari pemerintah kota maupun dinas lingkungan hidup kan begitu. Harus rajin-rajin sosialisasi juga sih Mas Pri kayaknya ke warga, karena nggak semua orang Dan paham. iyalah sosialisasinya jangan cuma untuk ngabisin anggaran. Ya betul betul betul. Baik, terima kasih banyak Mas Pri Ya, selaku ya, Ketua sama-sama. Prabu Peduli Lingkungan Tangsel. Ya, Semoga tadi saran-sarannya bisa didengar ya para pejabat Pemkot dan bisa terrealisasi, dan juga semoga permasalahan sampah, darurat sampah khususnya di Tangsel ini bisa segera teratasi. Terima kasih Mas Pri. amin. Salam sehat Ya, selalu. ya, selalu. Terima kasih, semangat Mas Pri. Persoalan tentang krisis sampah ini sebenarnya bukan hal baru yang terjadi, melainkan ini persoalan yang berulang terus-menerus. Bahkan persoalan ini cenderung tidak kunjung usai. Sebenarnya apa penyebab pastinya? Kenapa hal ini terus berulang dan seolah dibiarkan? Lalu apakah masalah darurat sampah ini merupakan kegagalan tata kelola, atau ini suatu masalah krisis sesaat, atau justru ini masalah yang sistemik dan juga bukan hal yang kebetulan? Di pembenahan landfill 3 itu target kita akhir Desember akan selesai, pun begitu dengan proses pembebasan lahan. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya itu tadi pengelolaan sampah berbasis listrik, ya, supaya apa? Tidak terulang lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Inside Story. Darurat sampah di Tangerang Selatan ini bukan hanya soal kebersihan saja. Ini juga bukan hak warga dan juga kewajiban negara saja. Warga kini juga menunggu bukan hanya perihal janji, melainkan mereka butuh kepastian seperti apa solusi dan pembahasan ke depannya terkait dengan penanganan sampah yang menumpuk di Tangerang Selatan. Untuk membahas lebih jelasnya lagi, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Kadis Kominfo Tangerang Selatan. Pak Asep, apa kabar Bapak? Kabar baik, Anita. Baik, Bapak. Jadi gimana nih Pak kira-kira solusinya terkait dengan kondisi sampah di Tangerang Selatan saat ini? Kan banyak sejumlah titik ditemukan sampah yang menumpuk nih Pak. Viral juga begitu. Ya. Langkah Pemkot seperti apa Pak? Ya, yang pertama gini, kami atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya, khususnya kepada warga Tangerang Selatan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bahwa faktanya memang sekarang sedang terjadi penumpukan sampah, ya kami tidak menutup-nutupi persoalan itu, gitu ya. Oleh karenanya dalam konteks ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa kondisi Cipecang saat ini sedang ada pembenahan. Ya, tentunya peningkatan dari layanan kita, ya. Yang kedua, kami sedang membangun komunikasi yang insentif dengan warga, khususnya di daerah Cipecang. Ada beberapa Intensif ya dengan warga iya, sekitar. dengan warga sekitar, ya. Yang kedua, kalau kita berbicara adalah terus Pemkot harus bagaimana? Ini apakah diam saja kah atau seperti apa gitu. Ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan terkait dengan menumpuknya sampah-sampah di jalanan. Faktanya adalah sampah ada, iya. Iya. Harus diangkat, ya harus. Ya, karena Hal ini itu ada harus diangkat karena pasti akan mengganggu. Sampah itu jangankan dari baunya, dilihat aja kan nggak nyaman. Betul. Oleh karenanya kami dengan segenap sesuai dengan instruksi dari Wali Kota Tangerang Selatan, kami seluruh elemen baik dari kedinasan ataupun dari kecamatan dan kelurahan bergerak secara bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Sampah malam itu pasti diangkut. Setiap malam itu pasti tuh ya Pak? Ya, kita angkut ya, hanya memang ada keterbatasan karena operasional Cipecang terbatas saat sekarang. Besok pasti akan ada lagi tuh. Ada lagi karena kan aktivitas terus berjalan Pak. Berarti selama Cipecang dalam proses pembenahan tadi itu Pak, dialihkan kemana sampahnya Pak? Ya, ke tempat TPS sementara kita. Oh, ada sejumlah wilayah lain. Ada. Cuman ini tidak akan berlangsung lama. Sehingga proses percepatan perbaikan di Cipecang khususnya harus segera diselesaikan. Targetnya berapa lama Pak? Kami kalau bicara penyelesaian di level 3 ya, level 3 itu sedang ada pengerjaan ya, biasanya sampah-sampah itu dibuat terasering. Yang kedua, kita sedang membangun bronjong. Bronjong itu adalah untuk penahan. Jadi penahan sampah supaya tidak
longsor. Yang berikutnya, Jadi kayak beton pembatas gitu. yes, tapi bentuknya bronjong itu batu kali yang diikat gitu. Ya, itu namanya bronjong, biasanya ada itu. Pembersihan terhadap kali-kali Cirompang yang kemarin ketika ada longsoran masuk itu menutupi kali, sekarang sedang dikerjakan. Ya kan sempat tumpah ke sana ya Pak sebaiknya. Betul. Ini juga kami lakukan dalam rangka upaya untuk memberikan kenyamanan bagi warga sekitar, khususnya di Cipecang. Tapi sekali lagi, proses ini kan sedang berjalan. Ya. Tentunya kami akan sampaikan kepada masyarakat seiring dengan dinamika yang ada di lapangan. Yang pasti adalah kami melakukan evaluasi terhadap proses yang sedang dilakukan, baik secara pelaksanaan, dampak lingkungan, dan dampak sosial. Nanti secara periodik, seiring dengan dinamika yang ada di lapangan, pasti akan kami laporkan progresnya. Baik Pak, tapi kan pasti pihak Pemkot sendiri punya target nih Pak. Estimasinya kira-kira berapa lama untuk proses? Ya, kalau dari pembenahan landfill 3 itu target kita akhir Desember. Yes, akhir Desember ini akan selesai. Pun begitu dengan proses pembebasan lahan. Jadi kita juga ada pembebasan lahan. Ada. Kan sekali lagi, Cipecang tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alternatif ya pembuangan sampah di Tangerang Selatan. Karena kalau misalnya ini satu-satunya, selebar atau seluas apapun kita akan membebaskan, dengan produksi sampah yang setiap hari tidak mungkin cukup. Maka perlu ada pendekatan. Dalam konteks ini adalah pendekatan pemanfaatan teknologi. Ini yang memang sedang kita dorong ke arah sana. Itu. Oke, Pak. Ini dengan kondisi yang seperti saat ini yang terjadi di Tangsel, bisa dikatakan ini statusnya kondisi darurat nggak sih, Pak? Ya, kami memandangnya alih-alih kita berpikir ini darurat, kami gunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Ya, baik dari aspek pelaksanaan dalam konteks ini adalah pengelolaan sampah, ataupun dari sisi pengelolaan sampah dari hulu sampai dengan hilirnya. Ya, karena perlu dipahami bahwa Tangerang Selatan tidak bisa sendiri. Betul. Ya, perlu ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Ya. Kalau sampah-sampah dari hulu sudah kita kurangi dengan cara apa? Pengelolaan sampah melalui pengaktifan TPS 3R misalnya di situ. Ada pemilahan, ada pemilihan, dan ada pendauran ulang. Ya. Dan kita aktifkan juga bank-bank sampah. Maka nanti ke depan yang masuk ke Cipecang sudah sangat berkurang itu. Berarti butuh ada sosialisasi ya Pak, berarti kan? Iya, sosialisasi ini menjadi bagian yang sangat penting ya, karena tidak semua masyarakat juga paham terkait dengan ini ya. Ada yang paham, tapi mungkin karena kelompoknya tidak menjalankan, ini juga jadi persoalan. Jadi maka penting, maka penting pemahaman dalam konteks ini yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap warga di Tangerang Selatan. Artinya apa? Ketika pemerintah mengambil tanggung jawab persoalan sampah, di sisi lain harus ada keterlibatan dari masyarakat. Jadi kita harus bareng itu jalannya. Tanpa itu akan sangat sulit menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Tangerang Selatan. Tapi ini sudah berjalan Pak, pendekatannya itu sudah mulai dijalankan? Melalui Dinas Lingkungan Hidup per kecamatan, untuk sosialisasi kita punya masing-masing kecamatan itu ada 3 orang penyuluh. Itu jadi sudah ada. Sudah berjalan ya Pak selama ini sebenarnya. Cuma mungkin lagi-lagi efektivitasnya yang perlu ditingkatkan. Nah, itu dia. Nah ini penting gitu ya. Kalau dari sosmednya sendiri atau mungkin menggandeng influencer kah atau apa biar lebih ada upaya seperti itu Pak? Insya Allah kami akan lakukan ke arah sana. Walaupun beberapa media sosial yang dimiliki oleh kanal dinas ataupun kanal yang kami kelola di Humas Tangsel ya, kami juga melakukan itu. Hanya saya tadi ngecek sebetulnya ya, coba cek ya apakah ada sosialis, ada ternyata. Tapi itu 2-3 tahun yang lalu. Ini mungkin perlu diulang-ulang ya. Insya Allah itu akan kami lakukan. Baik, nah Pak, kalau ditemukannya sejumlah TPS ilegal ini kan masih banyak nih Pak. Itu kira-kira gimana Pak tanggapan dari Pemkot sendiri? Ada nggak regulasi khusus yang mengatur sanksi tegas lah? Ya, Tangerang Selatan mempunyai perda terkait itu. Ya, yang perlu dipahami bahwa pertama, Tangsel tentu punya komitmen ya untuk meminimalisir persoalan sampah yang ada di Tangerang Selatan. Salah satunya itu pembakaran ilegal. Perda kita mengatakan, tapi dalam konteks implementasi kita lebih berfokus kepada cara-cara humanis ya. Jadi dengan teguran pertama ya, teguran kedua
Kalau sudah ketiga masih ngebandel, ada sanksi administratif, bahkan sampai pada sanksi hukum. Ya, di Perda kita seperti itu. Tetapi kita berfokus kepada bagaimana dulu lingkungan kita benahi dulu. Ya, aspek infrastruktur khususnya kita benahi. Jadi kita jangan berbicara tindakan hukumnya dulu nih. Jangan sampai ternyata ya yang ada di lapangan masyarakat melakukan itu karena tidak ada infrastruktur pengolahan sampah. Contoh, tidak ada, masyarakat bingung. Saya saya tidak membuang sampah. Tapi kalau saya tidak akan membakar sampah. Tapi kalau saya akan membuang, kemana? Nah ini penting nih pertanyaannya. Nggak boleh juga pemerintah hanya memandang dari kacamata kita, gitu ya. Tapi yang harus kami pastikan adalah bahwa infrastruktur pengolahan sampah, infrastruktur kebutuhan untuk masyarakat membuang sampah harus kami penuhi terlebih dahulu. Dari situ baru kita berbicara masalah sanksi administratif maupun sanksi hukumnya.